Tiap-tiap sesuatu ada penghormatan. Artinya masing-masing itu ada penghormatan. Wa tahiyyatul masjid raka'atani, dan penghormatan terhadap masjid adalah 2 rakaat. Yang penghormatan. Jadi ho yang tajak mandumnya na penghormatan masing-masing. Menyo penghormatan ke Ka'bah tawaf juga. Menyo penghormatan masjid 2 rakaat. Penghormatan ke Ka'bah tawaf. Penghormatan ke tanah suci ihram. Yang bentuk-bentuk penghormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya kembali kita lanjutkan kajian tentang kehormatan masjid. Qala al-faqih rahimahullahu taala, yuqalu hurmatul masajid khamsa asyarata khislatan. Al-Faqih Abu Laisi Samarkandi, semoga Allah merahmati beliau, berkata, dikatakan kehormatan masjid ada 15 macam. Awaluha ayyuslima waqtad dukhuli idza kanal qaumu julusan wa illam yakun ahadun fiha au kanu fis salah yaqulu assalamu alaina min rabbina wa ala ibadillahi salihin. Jadi para jemaah, para ulama mengatakan bahwa ada 15 kehormatan masjid. Ini 15 perkara yang harus kita lakukan sebagai bentuk menghormati masjid. Ketika tanyo berada di masjid. Yang pertama sekali yaitu tabi salam wate tatamong dalam masjid. Apabila wate tatamong dalam masjid, na urang duk dalam masjid. Tetapi apabila wate tatamong dalam masjid hana urang, maka getanyo mengucapkan kalimat assalamu alaina wa ala ibad mir rabbina wa ala ibadillahi salihin. Artinya getanyo tabri salam gerod. Kita harap rahmat dari Allah gerod. Dan juga termasuk di dalamnya getanyo membaca doa masuk ke dalam masjid. Doa ji yaitu bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ghafirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Yang doa datamong masjid. Yang bedua ditanya ketika datamong masjid. Sehingga tamong masjid dengan tamong rumah berbeda. Sebenarnya datamong rumah na doa di manggetanyo tidak membiasakan atranya. Datamong rumah na doa di tamong rumah supaya baik ikut syaitan dalam rumah. Kadang ada tajak adanya kan syaitan mengikuti katanya. Urang jamun nek katanya hana ke pernah doa, ke pernah nyatawa ku puak olewah jamun.
Yu puak on lawah jangan ni kan. Baik je ilit, baik je camong je rumah gua. Baik je ikut je puak lawah. Tapi sebenarnya ya. Ana masalah ni kan je. Ha je. Ya, sebenarnya na doa ti camong rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ya, ni anda baca doa surah Al-Ikhlas mu 3 truk. Nyan wate ada mau rumah sabi bilang nyan. Baca ayat kursi 3 truk. Nyan insyaallah syaitan-syaitan yang di luar tidak akan ikut masuk ke dalam rumah kita. Ya. Nyan adab pertama, kehormatan masjid yang pertama yang harus dilakukan, yaitu wate tamang masjid, tabi salim dan tabaca doa. Wasani ayyusalliya raka'atain qabla ayyajlisah. Kehormatan masjid yang kedua yaitu kita kita melakukan salat 2 rakaat sebelum duduk. Jadi wate tatamong dalam masjid kalau duduk sembahyang 2 rakaat. Kekudi hana tatemung sembahyang karena mekara atau karena buru-buru, maka tagantongan lagi ada surah malamnya, yaitu dengan tabaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Betul. Nyan ka mendapatkan fadilah ligdanyo menghormati masjid. Tapi nyan peganto monyo hana tatemung salat. Pakon guyu sembahyang 2 rakaat ketika tatamong dalam masjid segolom tadu. 5 ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena suatu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana annahu qal, di mana Nabi bersabda likulli syai'in tahiyah. Semuanya ada penghormatan kata Nabi. Tiap-tiap sesuatu ada penghormatan. Artinya masing-masing itu ada penghormatan. Wa tahiyatul masjid raka'atani, dan penghormatan terhadap masjid adalah 2 rakaat. Nyan penghormatan masjid. Jadi ho yang tajak mandumnya na penghormatan masing-masing. Monyo penghormatan ke Ka'bah tawaf juga. Monyo penghormatan masjid 2 rakaat. Penghormatan ke Ka'bah tawaf. Penghormatan ke tanah suci ihram. Yang bentuk-bentuk penghormatan. Penghormatan ke sesama katanya beri salam, yang penghormatan. Wasalisu, dan yang ketiga, kehormatan masjid yang ketiga, ayyashtari fihi wala yabi'. Ya, jangan membeli dan menjual dalam masjid. Artinya jangan ada di dalam masjid transaksi jual beli. Ya, termasuk dalam transaksi jual beli adalah promosi barang. Promosinya lanjut dalam masjid. Sekalipun promosi itu promosi tiket umrah. Kadang kita dah fikir punya promosi umrah lanjut sih. Promosi umrah lanjut. Maka kadang-kadang nak awak promosi umrah ya pudu pun nyanyian bender-bender putranya dalam masjidnya lanjut. Cok boh gede ju. Dalam masjid kon tempat makan. La yashtari wala yabi. Jangan membeli, jangan menjual. Tidak boleh ada transaksi jual beli dalam masjid. Karena itu bahagian daripada perbuatan yang melalaikan. Yang keempat, warrabi'u alla yasila fihi saif. Jangan dia menghunus pedang dalam masjid. Artinya buat dalam masjid jangan menghunus pedang. Bem pakai. Menjamun saya pakai kan cabut pedang aja. Atau munyo jamu rada urang cik nanya go thu tikin ni ju jamu rada urang na tikin lang kiing tawap jino hana mu ule me tikin lang kiing jamun mandum urang me tikin lang kiing saya ka pakai thu tikin. Jadi hanjut dalam masjid thu tikin, hanjut thu udung, tidak boleh dalam masjid yang pakai. Kemudian yang kelima, wal khamisu alla yanshudda fihi dhallah. Tidak mencari barang yang hilang dalam masjid. Jadi hana tak tutot atra gadoh dalam masjid. Jadi muka gadoh dalam masjid hana tutot li. Jadi bet tak tutot barang gadoh dalam masjid. Ya. Aku puput yang main nak kunci dalam masjid. Jadi berhati-hati.
Jadi lah masjid hana gak kira barang gaduh. Artinya pupu barang mentong yang kata tinggal dalam masjid yang wakaf ke masjid aja, sedekah ke masjid aja. Kata tinggal kunci Honda ke Honda nya wakaf ke masjid. Nah, jadi hana tutup barang gaduh dalam masjid. Wasadisu dan yang keenam alla yarfa'a fihi sautu fi ghairi dzikrillah. Yang keenam yaitu hendaknya tidak meninggikan suara di dalam masjid pada selain zikrillah. Jadi hanjut pegah habar rayuk dalam masjid. Yang jut tamu tu rayuk dalam masjid tok zikrillah, yaitu zikir kepada Allah. Zikir nyanjut mutu rayuk dalam masjid. Nyampi dengan catatan tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang yang tidur, tidak mengganggu orang-orang yang na di sekitar masjid. Nyanjut tamu tu rayuk bajut. Tapi hana giu beri sit. Yang na beri sit ba adzan tagai ngon ba khutbah Jumat. Nyan yang payah dah beri. Sebab nyan yang tujuan bela urang deh dengar. Jadi dalam masjid hanjut mutu rayuk. Wasabi'u dan yang ketujuh alla yatakallama fihi bi syai'im min ahadisid dunya. Yaitu hendaknya tidak berbicara ia di dalam masjid dengan sesuatu daripada persoalan dunia. Jadi dalam masjid, bentuk kehormatan masjid yang ketujuh, baik tapegah haba dalam masjid mengkait dengan perkara dunia. Lanjut bicara, lanjut diskusi, lanjut musyawarah masalah dunia ini dalam masjid. Dalam masjid hanya dibicarakan persoalan akhirat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Al-Hasan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti ala ummati zamanun yakunu hadithuhum fi masajidihim li amri dunyahum laisa lillahi fihim hajah fala tujalisuhum. Akan datang terhadap umatku satu masa yang mana cerita mereka itu di dalam masjid-masjid mereka itu adalah tentang perkara dunia mereka itu. Ketika laginya laisa lillah fihim hajah. Allah tidak membutuhkan mereka untuk berada dalam masjid. Maka fala tujalisuhum, kalian kata Nabi jangan duduk bersama mereka. Yang situasi orang di mana asai ka geduk na masjid sika musapat mupadiro ka pegah dalam dunia yang memang akan terjadi wahai Nabi. Nabi sudah memperkirakan akan terjadi lagi nya. Terus dalam masjid, golom terus acara sepuatra acara ini opo. Sembahyang acara arti ya awal kerja masjid golom sembahyang duduk ile gerau atau zikir segolom zikir atau but segolom but ataupun dakwah segolom dakwah duduk ile gerau semua sangko pegah haba. Yang haba pegah salah dunia. Yang ketikanya tanya baik taduk saja urangnya kepada Nabi. Allah hendak perle urangnya na dalam masjid. Dalam hadis yang lain yang biasa lung sampaikan ini Rasulullah berpegang man takallama fil masjidi bi kalamid dunya ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. So yang pegah haba di dalam masjid masalah dunia pegadah oleh Allah amai urangnya selama 40 tahun. Maka hati-hati para jemaah, jangan sia-siakan kegiatan amal kita karena berbicara persoalan dunia dalam masjid. Yang kedelapan, kehormatan masjid yang kedelapan, alla yakhta riqaban nas. Tidak melangkahi leher manusia. Artinya wate tetamong dalam masjid katanya baik melingkar orang lain. Baik melingkar. Baik ate karena kalau nejak wajib nenging Arab lagi nyan lagu. Nyan baik ni contoh. Nyan akhlak yang buruk yang na di Arab samping orangnya nak ada. Jadi baik ni contoh adanya. Nabi melarang katanya melangkahi leher orang lain. Artinya munyo katanya kadelat ke. Duk ilikut menyo yang awak ya duk ke.
baik melingku-lingku gop pada tatamong dalam masjid. Wattasi'u yang kesembilan, alla yunazi'a fil makan. Jangan berebut-rebut tempat duduk. Dalam masjid hanjut merupah-rupah tempat duduk. Wal ashiru yang ke-10, alla yadhiqa ala ahadin fi saif. Jangan membuat sempit terhadap seseorang dalam saf. Artinya watte saf gutanyo hanagot punoh naruung ini tamonggop bek tatam bek le guna ini halal ini kamu kasih dino. Jangan membuat sempit saf. Artinya biarkan ketika ada ruang diisi oleh orang lain. Bahkan mengisi ruang yang kosong dalam saf itu wajib. Hansah gepudang saf ilikut munyot saf uku na ruang yang kosong. Nyan urang yang pedang saf ikutnya hana fadilah jamaah urangnya. Munyo manteng kosong saf ikut. Maka setiap ada saf yang renggang wajib dah perapat. Munyo hana ge perapat wajib paso urang lain kena dalamnya. Wal hadi asyara alla yamurra baina yadail musalli. Yang ke-11, kehormatan masjid yang ke-11, bahwa jangan berjalan di hadapan orang yang salat. Nah, jadi adab tanya tajak masjid, sebagai kehormatan masjid, tajak masjid berarti baik tajak rak ke urang semayang. Nyopum baik tajak rak ke urang semayang. Mupum ji batas urang nyan ge semayang. Kon ideh gedong ino hanya tajak rano apa tajak dawi ralikut kamunan. Para ulama fikih gepegah wilayah tirara urang ge semayang nyen maksimal 3 hasta dari tumet gopnyan. Dari tumet ge taukul hehah uku ge nyen wilayah gopnyan nyen paling maksimal lebih banyak hanjut. Dengan catatan apabila ketika dia salat dia meletakkan di depannya atau ada di depannya yang namanya sutrah. Nah sutrah itu. Monyohana sutrah hana haram hana makruh tajak iku urang sembahyang. Baru hanjut dilarang tajak iku urang sembahyang apabila wate sembahyang iku goknya na sutrah. Nah, sutrahnya bahasa Arab bahasanya pembatas. Nah sutrah. Di dalam mazhab Syafi'i sutrah tertib para jamaah. Yang pertama yang bisa kita jadikan sutrah dinding atau tiang. Artinya sesuatu yang hana mungkin berpindah-pindah. Maka ketika tatamong dalam masjid, nyen posisi dan semayang yang paling bagus nak sutrah yang dekat dengan dinding atau dekat dengan tiang. Inan dadong bak ruang kosong lagi nyo. Bak yang dekat dengan dinding artinya iku getanyo na dinding atau di getanyo na tiang. Yang ukuran tanyo dong ngan dinding atau tiang hana lebih lebohah. Nah, maka na pernah lum sampaikan ino ba urang drone nyo masjid urang drone munyo lagi nyo cara nelung sajadah nyoba sah pertama dadang hana sutrah. Jud iwe gop iku dua tanya. Karena posisi dadang dengan dinding lebih 3 hasta. Nyo kekurangan bak masjid urang drone. Nelung sajadah nepegot sah pertama jauh dengan dinding lebih 3 hasta. Sehingga ketika agedanyo dadang bak sah pertama juga tidak ada sutrah. Maka satu kekurangan. Tidak sempurna semayang katanya. Karena hana sutrah. Jadi baru hana sutrah dengan dindingnya ehna dadang leboha. Jiuh gaki katanya dengan dinding. Gaki likut kakinya kira kon ujung kaki. Nyan baru kekira hana sutrah. Nah, maka seharusnya saf pertama dadangnya nyo hanya jiuh tak dengan dinding. Nah, katanya kaju tak dengan dinding sehingga gadah sutrah. Nah, nyan ketika ada semayang tirod. Tapi ketika ada semayang jamaah, maka sutrah gedanya makmum, sutrah imam. Ya, sutrah imam. Ya, dengan catatan gedang imam minong nganatranyan hana jiuh lehe hastasit. Punya ternyata itu adanya lebih lehe hasta, imam bihana sutrah. Berarti mansaboh masjid hana sutrah. Tapi munyo atranyan hana lebih daripada aki imum tumet aki imum lehah, berarti na sutrah imum. Maka adanya mandum jamaah na sutrah khusus ada jemaah
Watai semayang tiroh hana karena jiuh dinding. Nyan yang pertama dinding atau tiang dalam mazhab Syafi'i. Ketika katanya tidak mampu menghadap dinding atau tiang, artinya tidak mungkin karena mungkin kawai donggop, kawai dugop adalah tajak. Contoh tumayang Jumat, wah igop kai du. Jadi hana tempat le yang tanya yang tong dinding, hana tempat le katanya yang menghadap ke tiang. Maka bisa katanya jadikan sebagai sutrah tongkat gitu. Sesuatu yang terpedang. Maka sebahagian masjid ladung naga pegat papun ngah, pegat papun no. Dan nyan papun nyan tinggi ji minimal 2/3 hasta baru ganggap sutra. 2 bohah ya, tak bagilah no lah berarti papun. Nah ukuran panjang papun nyan tinggi ke atas sekitar 40 cm lah atau 55 cm. Nyan baru kukira sutra. Jadi mau rendah dah nah. Nyo lagi nyo pukun meja nyo terpuduk ikut deh. Ketika hana mungkin terhadap dinding dan tiang, nyo bisa dianggap sebagai sutra karena ukuran tingginya sudah mencukupi. Kagak anggap sutra. Nah, mutu lagi contoh tunggu biah nyan tripodnya yang kebudang yang kagak anggap sutra. Ya, yang kagak anggap sebagai sut. Tapi dengan syarat monyo hana mungkin terhadap dinding atau tiang karena tertiubah baru itrun kepada model kedua sutra yaitu sesuatu yang tapudong tongkat hukumnya orang Arab gelong tungkat semayang juga ikut tungkatnya jadi ada hadap ada tungkat berarti gop nyandong sampai tungkatnya wilayah kau yang semayang nya hanji jajak urung nyan yang gelarangnya. Kemudian yang ketiga ketika tidak mungkin juga taglang tungkat hanya mungkin taglang legdanya ya. Nyan baru sebagai sutrah legedanyo moyohana mungkin daglang dungkat yaitu talung sajadah nyo sajadah lagi nyo kagak anggap sutrah tapi ketika dua yang pertama hana mungkin menghadap dinding atau tiang dan hana mungkin taglang tungkat baru sajadah gekira monyohana sajadah tarik garis nyan sutrah yang paling terakhir nyan dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam tarjih Muhammadiyah nyo garis-garis lagi nyo kagak anggap sutrah. Jadi baru masjid nyo na sutrah tadong pat yang tadong sabab kana garis nyan be tadong ra mazhab Syafi'i. Payah tadong ra Muhammadiyah. Ya, nyo tadong ra Muhammadiyah nyan na kira sutrah urang rona. Nyo tadong ra mazhab Syafi'i hana kira sutrah. Ya, gimana pertanyaannya? Wong tambah hanyut. Nah, wong tambah hanyut. Ya. Mutungkat mentong ke syarat guna 2/3 hasta. Bumanyang becut artinya. Dah puduk tah maksud dah puduk tah lagi orang kata tahnya hana kira sutrah lam. Karena tidak memiliki ukuran 2/3 hasta. Yang ketika kana sutrah itu baru terlarang urang lain gejak reke danya semayang. Reke kiban, reke antara gedanya ngan sutrah. Munyo reke sutrah lerne hana pupu yan. Pek da bagi danya hanjuk jak reke urang semayang kiban pupum. Yan, munyo reke redeh na pupu. Mutu inan gedong. Nya ino sutrah, nyo baris nyo dajak jak ino danya hana pu wala pu reke urang semayang. Ya, nya hana pupu. Nah, nyamban. Nah. Sunat, hukum ji sunat, artinya untuk menyempurnakan sembahyang. Ketika salah satu sunat itu tidak ada, berarti sembahyang hana sempurna, yang kenyan. Tak sembahyang na tapi hana sempurna, yang kenyan tagai. Ya, sunat. Malah gedanya kebiasa hana tak ada permun yang sunat. Maka berarti sembahyang tu hana sempurna, tapi agak remeh lah bajunya. Tapi munyo sebenarnya munyo tak anggap remehnya kufur, meremehkan sunnah jut kukah kafe. Manhum danyo lamati mati ngana ada oko la tigo danyo kan. Tapi bek te premeh munyo jut ta pubut sunat. Munyo jut ta pubut bek te premeh kecuali memang hanya ta pubut. Karena ketika ta tinggalkan sunnah-sunnah yang sunnahnya sangat disunahkan, dikuatkan, maka hukum jih makruh. Sutrahnya termasuk sunnah yang muakkadah yang dikuatkan.
Menyohana sutra semayang berarti makruh badan. Nah, makruhnya dapat menghilangkan pahala. Akibuk aku gotoroyong intanya. Semayang nyo nai bosu gidigayan. Yang tunya sebagai sutra. Jadi urung ngantai semayang ibu duknya. Tapi dalam mazhab Syafi'i baru anggapnya sebagai sutra ketika tidak mungkin menghadap dinding atau di tiang. Igau kabeh mendum hidup lagi nyo. Hodana hadap dinding lagi nyo. Kabat tiang berkena urung mendum. Aku tak pudong adranya nih nyo. Maka sebahagian masjid nadranya. Ya, nyo hanatim hat bermun. Adra-adranya. Adra-adra tunaknya hanat ada bermun nih nyo. Termasuk long kalon kesalahan katanya secara umum ada pegat masjid. Tapi god le katanya nya lagi nyo. Nyo yang ikunya punan di mihrab. Kon mimbar nyo ruangannya nyan mihrab. Mihrab. Itanya beberaya ada pegat mihrab. Nyan termasuk salah satu kesalahan. Kesalahan desain. Jadi mihrab yang benar itu tidak perlu besar. Dia hanya memuat untuk salat satu orang inan mendong. Itu untuk gedong antara aki imum ngon ke mihrab dindingnya. Bejio haji heboh hasta mendong. Nyan nama. Karena nyo pudong nyo. Mungkin dong gede nyo hanya kira sebagai sutra. Karena baru kira sutra dalam mazhab Syafi'i. Ketika hanya mungkin menghadap dinding dan tiang. Baru pudong lagi tungkat ke kira sutra. Jadinya hanya kira sutra sih. Tapi umum-umum je kalanya. Masjid jamun tapi longgalan urang jamun mupom ada buat masjid na ilmu. Jadi hana rayo ke buat danyan bulat buat ubut mendang. Ubelot dadang tidur di mana kan? Hana rayo ke buat. Nyan yang betul mihrab. Tidak mengurangi nilai tanya sembahyangnya mihrab lengan. Karena mungkin tahan hab dindingnya hana kira sutra. Cuma sekilas itu sutra. Tapi menyotalop dalam mazhab Syafi'i mungkin dah hadap dinding hana kira sutra. Karena mungkin gedang gede. Udeh tepudang imam tu hadap dinding. Maka dinding tak putol lempah. Baik tepugak raya ada lagi yo. Sutra yang kubenan dan tepugak. Tidra urung dah. Ini nging mesti jamun thang tingat lung lagi nyan. Yan, hana rayu tempat dong imam nyan. Hayo kamu tu. Nah, Betul Rahman. Narayu ilung hana tadingan. Rayu tu ya. Rayu tu. Jauh. Nah mimbar oleh nyan tertib sutrah. Berarti legedanya kesimpulan menyotani dong mazhab Syafi'i hanjutnya. Masjid. Payah dadang rok Muhammadiyah. Inan payah ada cok ada Muhammadiyah WU. Yang kiut hanjuk berada ada kojan. Nah purle payah dadang ronan. Tapi lam tarjih Muhammadiyah garis-garisnya kaju kesut sutrah. Nah lam tarjih. Nyo. Dan semayang jamaah sutrah imum sutrah katanya. Jadi ketika imum na sutrah, yang katanya makmum na sutrah mandum. Cuman ada semayang tahyuk masjid mana? Tuan semayang tu. Mesti contoh apa mungkin manajan dong semayang tahyuk masjid yang ini dong. Semayang yang kena aku anak sudrah rana. Tuan semayang tinyan berarti anak sempurna semayang. Ya kan? Atau nan kebiasaan dan nyojino semayang sunat rawatib kayak masjid sih. Walaupun padahal semayang sunat rawatibnya lebih baik rumah. Tempat paling god untuk semayang dalam hadis Nabi adalah rumah kalian masing-masing. Kecuali semayang maktubah. Maka tempat yang paling god masjid. Dalam kitab fikih, dalam kitab I'anatul Talibin, Said Bakri Satta riwayat hadisnya. Ya. Tempat paling god untuk semayang adalah rumah kalian masing-masing. Ya. Kecuali salat maktubah. Maka di masjid paling god. Artinya putra, sembahyang yang guyul di masjid adalah sembahyang fardu 5 waktu. Sembahyang tunai rumah. Kecuali yang warid dari Rasulullah sembahyang sunat di masjid, sembahyang sunat duha. Rasulullah ke pudu-pudu masjid. Yang kenyan, lain di rumah. Nyan tegolom tak sembahyang isya, sunat sembahyang kena. Nyan di rumah, sunat nyan muni. Main karena adanya masjid ada rumah kagak ada bubuk ino.
Olehnya sembahyang oleh sembahyang isya, pada sembahyang sunat yang god di rumah. Mai tanya tak ko punya kuwa rumah hana roh sembahyang dia agak sembahyang je masjid. Tapi tempat je harus dak kuwi lebih god iru. Tengkira leuh nuwa inai masjid kudeh rumah ideh sembahyang. Tengkira nya ne lebih god. Mam monyo tan takut memang monyo putroh rumah hana tinggal sembahyang kakon sembahyang ni no lepung kurung-kurung god. Yang ke? Gimana? Sembahyang kata. Sembahyang kata pun lebih god rumah. Jut menyantai yang jut. Nya surah ji lebih god. Kon hanjut lebih god irmo mayang kata. Yang lebih god di masjid sembahyang 5 waktu. Sembahyang tunai zuhur, sembahyang tunai asar, sembahyang tunai maghrib, sembahyang tunai isya, sembahyang tunai subuh. Nya di masjid tempat ji. Baik sembahyang di rumah hantanyan. Nya Bek mugrib hana duh mutaji sembahyang di rumah. Nyan bek insya hana duh mutaji sembahyang rumah. Nyan bek hana god. Nah, tapi punya sembahyang sunat di rumah. Nah. Iban? Nyo. Yang kau tak kau nyan tanya sembahyang kata mana. Di rumah ti leuh nak kata baru nijak kena mutaji. Iban? Nyo. Hana pahala idikah di rumah mana kecuali mutaji rumah tu nyan. Hana pahala idikah di rumah. Tapi bukan berarti wate taja atas sembahyang di rumah lidahnya berarti hana da idikah kibah hana idikah fiura 5 god ya mutaji. Tapi sembahyang fardu yang 5-nya di masjid. Kibah hana idikah. Nah da idikah fiura 5 god ya mutaji. Cuma di masjid hana ada sembahyang tunat di rumah. Fadilah sembahyang tunai di rumahnya supaya rumah kita itu tidak kosong dari ibadah, supaya rumah kita itu tidak seperti kubur, supaya rumah kita itu tidak seperti pasar. Dia ada ibadah di rumah. Jadi ibadahnya harus pebut sesuai dengan tempat masing-masing. Baik dah kita fokus ibadah tok masjid rumah hana. I rumah na ibadah yang sesuai dengan rumah, i masjid na ibadah yang sesuai dengan masjid. Meletakkan sesuatu pada tempatnya gitu kan. Nah tempat roy masing-masing. Lagi kepiah ada puduk yang ba ulek. Dan kau biasa ada puduk kepiah ba ulek doot. Ya, yang tak lah puduk. Hai kau hanja puduk kepiah ulek doot. Jut. Tapi kon uleknya ni duduk puduk kepiah uleknya. Kau biasa ada nyo jaman kau. Mungkin kan. Kira ada duk lagi pamukim duknya. Cok jo kepiah puduk aja puduk doot. Dengan orang jaman dengan. Ya, lagi kubu. Rumah yang hana ibadah rumah lagi kubu. Punyi kedeh mana. Nah, maka tempat ibadah masing-masing. I rumah ibadah, i masjid ibadah bilangnya. Ya. Ya. Nyan untuk menjawabnya payah menurut pandangan sudut pandang masing-masing. Kalau sudut pandang mazhab Ahmad bin Hanbal maka berdosa orangnya. Munyo sembahyang yang nepegah hironya sembahyang fardu. Yang sembahyang di rumah. Hana jam tuji karena kam 6 salah jemaah ngem rumah di rumah. Sembahyang fardu. Maka sembahyang fardunya yang dipupuk rumah sah tapi dosa. Yang menurut mazhab Ahmad bin Hanbal. Karena dalam mazhab Ahmad bin Hanbal berjamaah hukumnya wajib. Bagi urang agam berjamaah hukumnya wajib. Wajib jamaah. Nah, menyedang mazhab Ahmad bin Hanbal. Tapi karena gedanya mazhab Syafi'i, dadang mazhab Syafi'i yang terkenal pendapat dalam mazhab Syafi'i dua. Menurut Imam Nawawi fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya di dalam saboh karyah kampung atau saboh dusun harusna tempat di mana tempatnya urang gepudong jamaah yang ada gepudong jamaah ini dipui gop. Maka ketika alam saboh kampung gepudong jamaah medua lehedro urang tempatnya, maka urang lain yang semayang rumah hana dosa. Semayang dosa hana. Nah,
Pendapat tambah tu yang pendapatnya lebih kepada mazhab Malik tu Narji, tapi terkenal juga dalam mazhab Syafi'i, yaitu sembahyang jamaahnya sunat muakkad, sunat yang dikuatkan. Artinya ketika urang ke sembahyang kero ke kon ke jamaah di rumah, tapi huragam yang balik berakal yang merdekanya. Nah syarat-syarat bagi so yang sunat muakkad. Nyan berarti kok nyan makruh sangai sembahyang ke nyan. Nyan. Maka ke pakon cerita bagdanya han punoh masjid karena itanya mazhab Syafi'i. Nyo mazhab Ahmad bin Hanbal punoh masjid. Ngam kaji ini Arab ibukah punoh masjid karena mazhab urang Arab Ahmad bin Hanbal sembahyang di rumah tiro dosa. Ya. Nah, itanya yang kelingan. Mana pegawai teman. Nah, tapi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i pun tidak menganjurkan sembahyang di rumah walaupun hana dosa dosaina urang pudong jamaah teman. Tetap menganjurkan sembahyang berjamaah di masjid karena tempat paling god untuk sembahyang limong berjamaah adalah di masjid. Tapi sembahyang limong mana? Jadi pegon musalla rumah hana salah, tapi dengan maksud kon sembahyang fardu, sembahyang sunat. Jadi pegon musalla rumah nu sapa kamar yang kan pegon musalla pegon. Untuk sembahyang sunat, untuk sembahyang witir inan dengku segelam untuk kuih atau untuk jaga tengun, untuk sembahyang tahajud inan, untuk sembahyang rawatib inan, ya ada masalah. Untuk sembahyang tarawih juga tidak masalah. Nah, tapi menyontuk sembahyang fardu kena masjid ya. Kon melasahabi kon di masjid. Ya. Ya. Hanjut merusak salat dengan sembahyang hanjut. Nah, yang penting tapi dalam mazhab dan Syafi'i khusyuknya kon syarat sah sembahyang. Jadi khusyuknya kon syarat sah sembahyang. Jadi ketika tidak khusyuk yang sembahyang sah. Nyarok fikih lihat apa khabarnya kalau ada tahu. Sebabnya pertanyaan fikih kan pertanyaan dah tahu. Kalau belum dah tahu namanya. Nah, sah. Nah, tapi monyo ada ngerat ulama yang berpendapat bahwa khusyuk syarat sah sembahyang, yang keinan merdeka sah sembahyang, bayar sembahyang lain yang nak khusyuk. Yang tapi ron bang pun bayar sembahyang lain. Entah cong nak khusyuk ron sembahyang. Ya kan? Tapi bayar sembahyang lain. Sembahyang lain nak sah nak khusyuk dah. Sembahyang lain nak sah ke dah sembahyang dan sah tapi mana khusyuk, kan? Untung dalam mazhab dan Syafi'i khusyuk kon syarat sah sembah sunat khusyuk dalam mazhab Syafi'i. Gimana? Nah, berarti yang salahnya kau katanya urungnya kepu keadaan lagi yang kembali jak masjid. Maka bentuk kalau dapat dengan kehormatan masjid, ada tajak masjid termasuk baturah orang yang fadilah Jumaat, mana be pakai be minyak wangi, olehnya berpenampilan rapi tajak masjid. Dikai golam. Tinggal pandai namu be. Ya. Maka urung-urung pungo hang bijak masjid. Urung pungo anak mit yang golam mumayis, yang golam 7 tahunnya hang bijak masjid. Antuk de genang turah. Ya, engkau. Wasani asyara yang kedua belah, hak masjid yang kedua belah, alla yabzika fih. Jangan meludahlah masjid. Anjing meludah. Lah masjid anjing ludah. Arti tidak boleh meludahnya berarti tidak membuang kotoran. Termasuk kotoran lain-lain hana mesti ludah. Anjit boh kotoran lah masjid. Bahkan kotoran lah masjid wajib getanya pungut, getanya boh dua. So yang wajib pungut, so yang kalon. Wajibnya farduin, ada getanya masing-masing. Munyo yang kalon tok danya tiro. Tapi munyo yang tak kalon, na kotoran lah masjid rame-rame, fardu kifayah. Getanya mampun 3 daja, 6 mulai dengan daja, tenging apa lo dijak ina. Kang kotoran dijak najis. Nyan leh tu fardu kifayah boh dijaknya. Ketika musidro tu hana boh, tajak na ju malhe dengan dosa. Tapi ketika sidro na boh, urung boh merumpok pahala yang dua tu hana li dosa. Nah, jadi membuang kotoran dalam masjid, farduin monyo sidro tu takadon, monyo rame-rame takadon fardu kifayah. Membek mengkarat sidro tanya monyo narang munyona urung lain dapat kalon ma urung lain karame-rame nya enggak tanggung jawab rame-rame. Ya.
Urang beange. Nyan tabang ke mono ti. Nyan. Kan? Kon hanjut, je jang ti tapi bek membeange pakai minyak wangi. Nya dah pakai minyak wangi panen beange ile nya karena hanang mano beange. Hem dah bagi ti karena untuk alat nyan pukun be man mana watai mano gebuh on pukun on ranu. Insyaallah kada han beange ile. Kan ada tempat manoi masjid. Oh anak-anak kama manoi masjid. Yang kenyang kepegak kama manoi masjid. Jadi tam pegak kama manoi masjid untuk urung mutuci, untuk urung ipegleh. Roy hana muceh urung kerja masjid, dum tho je untuk ina thai na semayang mino di mana. Maka hana terlarang urung manoi masjid. Yang hanje dia temurah kena urung kampung meno ba masjid. Ya arah Honda, ya arah Hidangeng, ya arah motor, ya arah bajenya hana murutan. Kecuali ada kena semayang kam najis pakaian. Hamzah semayang baca lain hana kaunya nyanjuk gerah hinan karena termasuk mutuci yang berkaitan dengan ibadah. Ndak gerah juga baca kada le. Tu baca gu pakai ya semayang. Ya nama salah. Baiknya ada ham bin ron ndu. Ya ada baca kena mutuci. Ai baca kena semayang yan. Man bi baca ron ni aku tu semayang. Udah. Ya. Kah. Nyo. Oh mbak drone yang kiban keun gerhem nya mbak drone kiban keun batuk mbak drone. Inyan persoalan maupun kan persoalan batu semayang yang maksud drone tanya. Ya, dalam mazhab dan Syafi'i termasuk yang membatalkan salat yaitu keluar dua huruf berkata-kata dengan kata-kata ajnabi. Dianggap berkata-kata dengan kata-kata ajnabi adalah keluarnya dua makhraj. Jadi termasuk keluar dua makhraj. Batuk gerhemnya bisa membuat keluar dua makhraj. Tapi ulama tidak memastikan setiap urung gerhem ka batu semayangnya hana. Sehingga ketika mutu yang dong imum gerhemnya tanya hanya dapat putuh semayang. Hanya dapat putuh ikut kaunya. Tetap dah ikut karena berbaik sangka le katanya. Tapi gelarang gerhemnya nanti, gelarang batuk-batuk. Batuk-batuk kan batuk. Batuk artinya memang kater kon sengaja saya tertun le lagi kata rukung ipo imata betul yang so tertun ya nama salah ya olehnya wasalisa asyara yang kuleblah hak masjid yang kuleblah alla yufarriqa asabi'ahu fi alla yufarriqa asabi'ahu fihi yaitu tidak membunyikan jari-jarinya dalam masjid. Nah, buka-buka lagi kan? Pumutu jaro lagi yang wit jaro, pupugak lagi yang pokok jinyan hanjuk pumutuan jaro lah masjid. Dum yang lam masjid ke bukan kon lam tumayang. Arti ada kon lam tumayang. Hanjuk pumutuan jaro lah masjid. Termasuk wit lagi yang kan? Wit ni mu. Pukak lagi yang. Yang hanjuk pumutuan jaro. Warabi'a asyara yang ke-14 ayanzihahu anin najasi wal majanin wasibyan wa iqamatal hudud. Yang ke-14 hendaklah ia membersihkan masjid, mensucikan masjid daripada najis-najis, daripada orang-orang gila dan daripada anak-anak dan mendirikan aturan. Ya, jadi yang ke-14 masjidnya hendak terjaga yang pertama bugleh dari najis. Bugleh dari urung pungo. Berarti urung pungo baik demang dalam masjid. Bugleh dari anak mit hanya demang masjid. Nya anak mit yang maksud yang gelom mumais dan gelom umur 7 tahun. Jadi anak mit baru jud damai masjid buka mencukupi 2 syarat. Mumais dan berumur 7 tahun. Di bawahnya hanya gelom. Yan. Olehnya wa iqamatal hudud dan mendirikan menegakkan aturan. Jadi lah masjid guna aturan. Guna pegot aturan, kiban aturan yang aturannya menunjang kehormatan masjid. Pegot aturan lah masjid. Siapa yang berhak menegakkan aturan yaitu nadir daripada masjid tersebut. Siapa nadir masjid? Umum jih menyebab katanya nadir masjid adalah imam syik masjid. Pegot aturan masjid belagenya aturan. Wal khamisa asyara yang ke-15 yang terakhir
kehormatan masjid alla yaksira fihi dzikrallah ayaksira fihi dzikrallah taala wala yaghfula anhu. Hendaknya ia memperbanyak zikrullah dalam masjid, jangan lalai daripada mengingat Allah. Jadi duduk dalam masjid ditanya bila berzikir, baik lalu, baik le atra lain. Jadi ketika duduk dalam masjid bila zikir, baik sampai kosong waktu katanya daripada zikir punya duduk dalam masjid. Nyan adalah kehormatan masjid 15 perkara. Ketika 15 perkara nyan kata lakukan li katanya, maka katanya berarti kage anggap menghormati masjid. Nah, terus ada? Enggak. Nya. Hana yang gekun lama masjid. Bena masjid yang kebenan. Ubena yang ganggap masjid. Tidak. Oh. Betul. Yang lanjut lam masjid. Ubena yang negara masjid ya ubenan. Yang hana negara masjid hana bubu. Walaupun membangun, walaupun bangunan mutunya lagi nyo dalamnya ini kau hana kon masjid. Ya ada masalah ini ada buka haba ada. Tebak kon masjid. Yang negara masjid yang kunyan yang lanjut tapu. Yang harus dilakukan 15 macamnya nyan yang ube watene pudong nyan nunit ke masjid. Yang watene blo nyan nunit untuk masjid. Bangun masjid. Yang kunyan. Tapi menyononit nyo ke halaman masjid berarti kon masjid halaman masjid. Ya. Nyo teras masjid berarti bukan masjid teras. Ya. Jadi yang masjid berarti nyo berlaku hukum tok masjid lain hanam. Ka menteng kajian kita malam nyo tutup dengan baca doa akhir